Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Hastifasam dari program studi Matematika Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian salah satu contoh soal dari materi ruang banah yang terdapat pada mata kuliah pengantar analisis fungsional. Berikut adalah contoh soalnya. Dalam soal, telah didefinisikan suatu ruang X dan suatu norm F. Kita diminta untuk membuktikan bahwa ruang tersebut adalah ruang banah. Sebelum langsung membuktikan bahwa ruang tersebut adalah ruang banah, maka terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa ruang tersebut adalah ruang vektor dan juga ruang norm. Sehingga terdapat 3 hal yang akan kita tunjukkan dalam video ini. Pertama, kita akan menunjukkan bahwa C0R adalah ruang vektor. Dengan mengambil Fx, Gx, dan Hx elemen dari C0R dan alfa, beta elemen bilangan real, akan ditunjukkan bahwa ruang tersebut memenuhi sifat-sifat ruang vektor. Sifat pertama yang akan ditunjukkan yaitu tertutup terhadap penjumlahan. Kedua adalah tertutup terhadap perkalian skalar. Dan yang ketiga adalah bersifat komutatif. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa terpenuhinya sifat asosiatif, lalu sifat unsur nol elemen dari ruang tersebut, dan selanjutnya adalah sifat inverse. Kemudian, gabungan sifat distributif dan perkalian skalar, gabungan sifat asosiatif dan perkalian skalar, dan yang terakhir adalah sifat identitas. Berdasarkan penjabaran dari setiap bukti sifat ruang vektor dalam video ini, maka terlihat bahwa semua sifatnya terpenuhi. Sehingga disimpulkan bahwa C0R adalah ruang vektor. Setelah menunjukkan bahwa ruang tersebut adalah ruang vektor, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa ruang tersebut adalah ruang norm dengan mengambil Fx dan Gx elemen dari C0R dan alfa elemen bilangan real, akan ditunjukkan bahwa norm F memenuhi keempat sifat dari ruang norm. Pertama, akan ditunjukkan bahwa norm F adalah non-negatif. Dalam soal telah didefinisikan bahwa norm F sama dengan subprimum dari mutlak Fx. Perhatikan bahwa mutlak Fx selalulah non-negatif. Karenanya, untuk X yang tetap, maka subprimum atau batas atas terkecil dari mutlak Fx tersebut juga non-negatif. Sehingga terbuktilah bahwa norm F non-negatif. Kedua, akan ditunjukkan bahwa norm F sama dengan 0 jika dan hanya jika fungsi F sama dengan 0. Karena yang ingin ditunjukkan adalah pernyataan biimplikasi, maka akan dibuktikan dari 2 arah. Untuk arah kiri ke kanan, diketahui bahwa norm F sama dengan 0. Berdasarkan definisi, artinya subprimum dari mutlak Fx sama dengan 0. Untuk setiap X elemen R, jelas akan berlaku norm F lebih besar sama dengan mutlak Fx, karena norm F adalah subprimum dari mutlak Fx, dan mutlak Fx pastilah selalu non-negatif atau lebih besar sama dengan 0. Karena norm F sama dengan subprimum dari mutlak Fx sama dengan 0, maka pastilah mutlak Fx juga sama dengan 0. Karena mutlak Fx sama dengan 0, maka fungsi F pastilah sama dengan 0. Untuk arah kanan ke kiri, diketahui bahwa fungsi F sama dengan 0, sehingga untuk setiap X elemen R, nilai mutlak dari Fx adalah 0. Hal ini berarti norm F yang sama dengan subprimum dari mutlak Fx juga sama dengan 0. Ketiga, akan ditunjukkan bahwa norm alfa dikali F sama dengan mutlak alfa dikali norm F. Untuk alfa yang sama dengan 0, jelas bahwa norm alfa dikali F sama dengan mutlak alfa dikali norm F.
Untuk alfa yang tidak sama dengan 0, mutlak alfa dikali fx dapat ditulis dengan mutlak alfa dikali mutlak fx. Tentunya ini kurang dari mutlak alfa dikali subprimum dari mutlak fx, karena batas atas terkecil dari mutlak fx pastilah lebih besar sama dengan mutlak fx. Dan mutlak alfa dikali subprimum dari mutlak fx tidak lain adalah mutlak alfa dikali norm f. Di sini terlihat bahwa mutlak alfa dikali norm f adalah salah satu batas atas dari mutlak alfa dikali fx. Sehingga subprimum dari mutlak alfa dikali fx sama dengan norm alfa dikali f pastilah kurang dari sama dengan mutlak alfa dikali norm f. Dari penjabaran tersebut diperoleh pula subprimum dari mutlak fx kurang dari subprimum dari mutlak alfa dikali fx dibagi dengan mutlak alfa. Ini sama saja dengan mutlak alfa dikali norm f kurang dari sama dengan norm alfa dikali f. Perhatikan bahwa diperoleh norm alfa dikali f kurang dari sama dengan mutlak alfa dikali norm f. Dan mutlak alfa dikali norm f kurang dari sama dengan norm alfa kali f. Hal ini menunjukkan bahwa norm alfa dikali f itu sama dengan mutlak alfa dikali norm f. Keempat, akan ditunjukkan bahwa norm f tambah g kurang dari sama dengan norm f tambah norm g. Berdasarkan ketaksamaan segitiga akan berlaku mutlak fx tambah gx kurang dari sama dengan mutlak fx tambah mutlak gx. Tentunya ini akan kurang dari sama dengan subprimum dari mutlak fx ditambah subprimum dari mutlak gx, di mana ini tak lain adalah norm f ditambah norm g. Terlihat bahwa norm f ditambah norm g adalah batas atas dari mutlak fx tambah gx. Sehingga subprimum dari mutlak fx ditambah gx kurang dari sama dengan norm f ditambah norm g. Dengan kata lain, norm f tambah g akan kurang dari sama dengan norm f ditambah norm g. Nah, berdasarkan penjabaran tersebut, maka terlihat bahwa keempat sifat ruang norm terpenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ruang tersebut adalah ruang norm. Setelah menunjukkan bahwa ruang tersebut adalah ruang norm, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa ruang tersebut adalah ruang Banach atau ruang norm yang lengkap. Dengan mengambil sembarang barisan Cauchy Fn di C0R, berdasarkan definisi barisan Cauchy, ini berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan terdapat n elemen dari bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap m n lebih besar sama dengan n, berlaku norm fm dikurang fn sama dengan subprimum dari mutlak fmx dikurang fnx akan kurang dari epsilon. Di sini akan ditunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi f elemen dari C0R sedemikian sehingga norm f dikurang fn akan menuju 0 untuk n yang menuju ke tak hingga, di mana norm f sama dengan subprimum dari mutlak fx. Untuk menunjukkan hal tersebut, terdapat 3 langkah utama. Langkah yang pertama, akan ditunjukkan bahwa barisan Cauchy yang diambil tadi membentuk suatu barisan Cauchy di R untuk suatu x yang tetap. Dengan mengambil nilai x yang tetap di C0R, mutlak fmx dikurang fnx tentunya akan kurang dari sama dengan batas atas terkecil atau subprimumnya, yang tidak lain adalah norm fm dikurang fn. Karena dari persamaan 1 diketahui bahwa norm fm kurang fn kurang dari epsilon, untuk setiap m, n lebih besar sama dengan n, maka diperoleh untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat n elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga mutlak fmx dikurang fnx kurang dari sama dengan epsilon untuk setiap m, n lebih besar sama dengan n, di mana fmx dan fnx adalah bilangan real.
Berdasarkan definisi barisan Cauchy di R, hal ini menunjukkan bahwa barisan Fnx adalah barisan Cauchy di R. Ingat, terdapat suatu teorema yang mengatakan bahwa suatu barisan akan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Dan berdasarkan definisi, ruang Banach adalah ruang norm yang memenuhi setiap barisan Cauchy yang akan konvergen. Sehingga disimpulkan bahwa R adalah ruang Banach, karena semua barisan Cauchy di R akan konvergen ke X elemen R. Dengan demikian, barisan Fnx adalah barisan Cauchy di R, dan R adalah ruang Banach, maka barisan Fnx adalah barisan konvergen, yang dapat ditulis dengan Fx sama dengan limit Fnx ketika n menuju tak hingga. Nah, dari langkah ini, kita telah memperoleh fungsi f. Pada langkah kedua, akan ditunjukkan bahwa Fn menuju f ketika n menuju tak hingga. Dari persamaan 3, dimisalkan untuk m menuju tak hingga, maka Fmx menuju ke Fx untuk setiap m lebih besar sama dengan n. Ingat bahwa barisan Fnx adalah barisan Cauchy di R. Dengan kata lain, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat n elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap m, n lebih besar sama dengan n, berlaku mutlak fx kurang fnx kurang dari epsilon. Berdasarkan definisi norm yang diberikan, maka norm f kurang fn sama dengan suprimum dari mutlak fx dikurang fnx. Tadi diperoleh bahwa mutlak fx dikurang fnx kurang dari epsilon, sehingga untuk suprimumnya akan kurang dari sama dengan epsilon. Berdasarkan definisi barisan konvergen, ini menunjukkan bahwa norm f dikurang fn menuju 0 ketika n menuju tak hingga. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 2 terbukti. Pada langkah ketiga, akan ditunjukkan bahwa f elemen dari C0R. Perhatikan persamaan 4. Karena mutlak fx dikurang fnx kurang dari epsilon, maka pastilah mutlak fx dikurang fnx kurang dari epsilon per 3 juga akan berlaku. Sehingga untuk epsilon positif dan n lebih besar sama dengan n, berlaku mutlak fx dikurang fnx kurang dari epsilon per 3. Dengan mengambil K elemen dari R, terlebih dahulu akan ditunjukkan bahwa F kontinu di K atau F elemen dari CR. Mutlak Fx dikurang Fk dapat pula ditulis demikian, dan berdasarkan ketaksamaan segitiga akan diperoleh persamaan 6. Untuk n lebih besar sama dengan n besar, tentunya mutlak Fx dikurang Fnx dan mutlak Fnk dikurang Fk akan kurang dari epsilon per 3. Perhatikan pula bahwa Fn kontinu, sehingga akan terdapat delta positif sedemikian sehingga mutlak Fnx dikurang Fnk kurang dari epsilon per 3 untuk mutlak x dikurang k kurang dari delta. Karenanya, persamaan 6 dapat ditulis kembali menjadi mutlak Fx dikurang Fk kurang dari epsilon. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jika mutlak x kurang k kurang dari delta, maka mutlak fx dikurang fk kurang dari epsilon. Dengan kata lain, f kontinu di k atau f elemen CR. Terakhir, akan ditunjukkan bahwa limit fx ketika mutlak x menuju tak hingga sama dengan 0 atau f elemen C0R. Dengan mengambil epsilon lebih dari 0, perhatikan kembali persamaan 5. Karena suprimum dari mutlak fx dikurang fnx kurang dari sama dengan epsilon, untuk epsilon yang lainnya yaitu epsilon per 2 tentunya juga akan berlaku. Perhatikan, di awal kita mengambil barisan fn di C0R. Dengan kata lain, fnx menuju 0 saat mutlak x menuju tak hingga. Berdasarkan definisi limit tak hingga, maka akan terdapat m positif sehingga untuk setiap x elemen R,
mutlak X lebih besar sama dengan M berlaku mutlak Fnx kurang dari epsilon per 2. Berdasarkan ketaksaman segitiga, mutlak fx akan kurang dari sama dengan mutlak fx dikurang fnx ditambah dengan mutlak fnx. Dan tentunya ini akan kurang dari subprimum dari mutlak fx dikurang fnx ditambah dengan mutlak fnx. Dari penjabaran di atas, diketahui bahwa subprimum dari mutlak fx dikurang fnx kurang dari sama dengan epsilon per 2. Dan mutlak fnx kurang dari epsilon per 2, sehingga diperoleh mutlak fx kurang dari epsilon. Dari penjabaran tersebut, diperoleh untuk setiap epsilon positif, terdapat M positif, sedemikian sehingga untuk setiap X elemen R, mutlak X lebih besar sama dengan M berlaku mutlak Fx dikurang 0 sama dengan mutlak Fx kurang dari epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa limit fx ketika mutlak x menuju tak hingga sama dengan 0, atau f elemen dari C0R. Dengan demikian, terbuktilah bahwa ruang tersebut adalah ruang Banach. Nah, itulah penjelasan dari penyelesaian salah satu contoh soal dari materi ruang Banach. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.